Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du kaum muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat, pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan program pengajian kita masih di dalam pembahasan daripada kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih. Tentunya kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahannya kepada kita semua karena kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang untuk menegakkan agama Islam. Ia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi banyak rintangan di dalam dakwah ini. Maka kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang benar-benar mengambil warisan para nabi ini, yaitu ilmu. Karena para nabi, para rasul itu tidaklah mewariskan dinar, tidak juga dirham, akan tetapi mereka semua mewariskan ilmu. Maka salah satu bukti kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengambil ilmu ini, kita pelajari, kita amalkan, dan kita dakwahkan di tengah-tengah umat. Kaum muslimin, pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan sebelumnya telah kita bahas berkaitan tentang bersiwak. Dalam hal ini bersiwak ketika hendak berwudu. Karena bab kita adalah bab tentang wudu Di dalam kitab besar kita, Kitab Thaharah, berkaitan tentang bersuci. Bab kecilnya, subbabnya itu berkaitan tentang wudu. Pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwa disunnahkan untuk kita bersiwak tatkala kita berwudu. Hukumnya memang sunnah. Wudu yang kita laksanakan dengan kita bersiwak terlebih dahulu itu lebih sempurna daripada tidak bersiwak, karena dia lebih bisa membersihkan apa-apa saja yang ada di dalam mulut kita, gigi, gusi dan seterusnya. Akan tetapi memang derajatnya tidak sampai suatu yang diwajibkan karena itu bisa jadi memberatkan bagi umat ini, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Kalaulah tidak khawatir akan memberatkan kepada umatku, kata Nabi, niscaya ini telah aku perintahkan di dalam setiap wudu itu harus pakai siwak. Ini kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, siwak itu akan menjadi wajib, sehingga dia hanya sunnah saja dan itu tentu harus kita jaga bukan berarti karena dia sunnah kita tinggalkan, tetap kita berusaha menjaga sunnah-sunnah Nabi, mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membacakan hadis lagi berkaitan tentang sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna Pada hadis ini disebutkan tata cara Nabi berwudhu dari awal sampai akhir, disebutkan secara rinci, detail. Baik dari segi
berapa kali diulangi anggota-anggota wudhu, ya tartibnya, urutannya, demikian pula batasan-batasan mana yang harus dicuci. Ya. Hadis ini yaitu hadis ke-30 di dalam kitab ini. Wa an Humrana anna Utsmana da'a biwudu'in faghasala kaffaihi thalatha marrat. Dari Humran, ya maula Utsman ibnu Affan, ya. Dan tentunya Utsman ini salah satu daripada al-khulafa ar-rasyidin, ya, yang 4 itu, dan ini sepakat para ulama, ya. Beliau meminta air untuk berwudu. Ya, Utsman meminta air untuk berwudu. Kemudian setelah didatangkan kepadanya air, faghasala kaffaihi thalatha marrat. Beliau pun mencuci tangannya atau ya telapak tangannya itu 3 kali. Ya, telapak tangan ini ada yang zahir, ada yang batin, ada yang bagian luar dan juga bagian dalam. Nah, ini keduanya dicuci 3 kali. Ya, 3 kali dicuci sebelum melakukan aktivitas wudu. Ya. Tsumma tamatmadha. Setelah mencuci telapak tangan, ya, beliau berkumur-kumur. Ya, mengambil air, memasukkannya ke dalam mulut. Wastansyaqa wastanthara. Setelah berkumur-kumur, beliau pun memasukkan air ke dalam hidungnya. Ini disebut dengan al-istinsyak, yang memasukkan air, menghirup air begitu, ya. Kemudian mengeluarkannya al-istinthar, ya, memasukkan dan mengeluarkan air untuk ya membersihkan, ya, apa-apa yang ada di dalam hidung, ya. Seperti ingus, ya, ataupun debu-debu dan lain sebagainya. Setelah itu ghasala wajahahu thalatha marrat. Beliau mencuci wajahnya 3 kali. Nah, ini disebutkan berapa kali dilakukan. Ya, beliau mencucinya sebanyak 3 kali, ya, wajah. Ya, wajah dicuci sebanyak 3 kali. Tsumma ghassala yadahul yumna ilal mirfaq thalatha marrat. Setelah selesai mencuci wajah, beliau pun mencuci tangan kanannya. Ya, tangan kanannya sebanyak 3 kali. Ya, disebutkan juga sini. Tsummal yusra mithla dzalika. Kemudian pindah ke tangan yang kiri. Sama seperti tangan yang kanan, yaitu 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau juga mengusap kepalanya. Ya, mengusap kepalanya, ya. Begini, dari depan ke belakang. Tsumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'baini thalatha marrat. Setelah mengusap kepala, ya, beliau mencuci kaki kanannya, ya, sebanyak 3 kali. Adapun batasannya disebut ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Itu merupakan anggota wajib yang harus dibasuh sampai mata kaki. Tidak boleh kurang daripada itu. Kalau lebih boleh. Kalau kelewatan ke atas, ya, hampir kena betis begitu, ya, itu boleh. Tapi kalau kurang, tak kena misalnya mata kakinya, itu tidak sah. Ya, karena telah disebutkan di dalam ayat, harus sampai mata kaki itu. Ya, sebanyak 3 kali, ya. Tsummal yusra mithla dzalik. Kemudian yang kiri pun demikian. Sama seperti yang di kanan tadi. Tsumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Kemudian di akhir Utsman mengatakan, sungguh aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu persis seperti wudu yang barusan kupraktekkan. Ya, jadi beliau memberikan pengajaran sesuai dengan apa yang pernah beliau lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Ya. Sebenarnya memang masih ada lagi lanjutan hadis ini, yaitu kemudian, ya, siapa yang sholat 2 rakaat setelah berwudu secara sempurna tadi, kemudian diiringi dengan 2 rakaat sholat sunnah, ya, sholat sunnah wudu, ya, dan dia tidak ada di sana
memikirkan hal-hal dunia, ya, fokus dia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya. Tapi di sini penulis tidak mencantumkan hal tersebut karena beliau mencukupkan mengambil ya yang sesuai dengan ya tema pembahasan, yaitu berkaitan tentang wudhu. Ya, bukan nanti berkaitan tentang fadilah sholat sunnah, kan begitu. Ya, jadi ini merupakan hadis yang muttafaqun alaih, yang menggambarkan tata cara sifat wudhu Nabi SAW dengan sempurna. Adapun hadis-hadis setelah ini masih berkaitan juga tentang wudhu, akan tetapi itu sifatnya penyempurna saja, ya. Adapun dasarnya ini dia, ya, yang disebutkan secara lengkap dari awal sampai akhir, ini dia hadisnya. Adapun yang lain penyebutannya itu hanyalah penggalan-penggalan hadis saja, ya. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menggambarkan kepada kita di satu sisi bahwa ibadah itu sudah ada ya petunjuknya. Sampai pun perkara wudhu yang mungkin kita menganggap itu suatu yang sederhana, tapi di dalam hadis ini dijelaskan secara terperinci, ya. Bagaimana kita memulainya, apa yang duluan kita basuh, sebelah kanan atau sebelah kiri, berapa kali kita basuh, sampai mana batasan-batasan yang harus kita basuh. Ya, ini agama Islam. Sampai sedetail itu kita diatur di dalam agama Islam. Apalagi masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang berkaitan nanti tentang maslahat orang banyak. Untuk diri pribadi, untuk individu saja dibahas secara mendalam, secara mendetail. Ya, sekaligus ini memberikan motivasi kepada kita untuk benar-benar mempelajari agama Islam. Benar-benar mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Kiranya tidak mungkin seseorang kalau tidak mempelajarinya, dia bisa mempraktekkan ya ibadah yang pernah dilaksanakan oleh Nabi SAW, mulai dari berwudu, ya, sholat, puasa, dan sampai akhirnya. Ya, menunjukkan kepada kita harus belajar terus, ya, mendengarkan kajian, menghadiri majelis-majelis ilmu. Bila perlu kita membeli ya buku-buku pendukung, ya harus seperti itu. Karena ilmu ini didapat dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa didapat dengan bersungguh-sungguh, dengan belajar. Ya, dia tidak bisa ya diwariskan seperti orang tua mewariskan harta. Ya, bisa jadi si anak duduk-duduk saja di rumah bisa mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Tapi kalau ilmu, secerdas apapun orang tuanya, sehebat apapun orang tuanya, kalau si anak tak mau belajar, tak mau menghadiri majelis ilmu, tidak mau membaca, tidak mau mendengar, maka dia akan menjadi orang yang jahil, karena demikian keadaan manusia. Hukum asal dia tidak mengetahui apa-apa, lahir ke muka bumi ini, tidak mengetahui apa-apa kecuali dia belajar. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV dimanapun berada, kembali kita melanjutkan pengajian kita masih di dalam pembahasan daripada kitab Bulughul Maram. Tentunya senantiasa kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa menggiring kita untuk terus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus kita mengimplementasikan ya tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bacakan tadi hadis daripada Uthman, ya, maksudnya perbuatan Uthman ketika beliau memberikan contoh ya di dalam penjelasan wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, secara sempurna ya dari awal sampai akhir bagaimana sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bedah ya
faedah-faedah daripada hadis ini sebagaimana dituliskan oleh penulis. Yang pertama, hadal hadis ja'alahul muallifu rahimahullahu aslan fi bayani sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini, ya hadis Utsman tadi, penulis menjadikan hadis ini menjadi hadis dasar ya, landasan utama di dalam penjelasan tentang sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dia merupakan penjelasan yang lengkap dari awal sampai akhir. Adapun hadis-hadis setelah ini memang ada berbicara tentang ya berwudu, akan tetapi dia hanya sepenggal-sepenggal, sifatnya hanya penyempurna saja. Ya, hadis dasarnya itu ini. Kemudian yang kedua, yang bagi liman yuridu ibadatan minal ibadat wa minha al-wudu wa taharah an yasta'idda laha bi adawatiha li'alla yahtaju ila dzalika athna'a adaiha. Hendaknya bagi orang yang mau melakukan aktivitas ibadah seperti berwudu ya, dia mempersiapkan segala sesuatunya sehingga dia tidak kerepotan pada saat dia melaksanakan ibadah tersebut. Seperti berwudu ya, ketika misalnya seseorang masuk tempat wudu, dia harus pastikan dia punya air. Alat-alat yang berkaitan tentang wudu, misalnya air atau gayung dan lain sebagainya. Begitu pula tatkala seseorang ingin mandi janabah, dia harus pastikan alat-alat yang dia butuhkan sehingga dalam aktivitas ya ibadah itu dia tidak terganggu. Ya. Dalam hal ini, di dalam hadis ini disebutkan tadi Utsman meminta pertolongan untuk diambilkan air. Ya, benar-benar dipastikan persiapan itu betul-betul baik. Demikian pula misalnya kita hendak sholat ya, kita pastikan persiapan kita sholat. Mulai dari pakaian kita, wangi-wangian, ya, perhiasan, peci dan lain sebagainya itu hendaknya benar-benar kita persiapkan. Jangan di situ mau berangkat di situ baru dicari. Sehingga kalau tidak dapat yang mau dicari, dia ya melakukan ibadah itu sekedarnya saja, sebisanya saja, sedapatnya saja. Ya. Maka yang terbaik itu harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan dengan baik. Itu masih ibadah-ibadah yang kecil ya. Dalam artian yang sederhana seperti wudu, sholat. Terlebih dari itu umroh, haji, dan lain sebagainya, jauh-jauh lagi kita persiapan. Ya, jangan sekonyong-konyong begitu saja. Tentu berbeda ya orang yang punya persiapan dengan orang yang tidak punya persiapan. Kita mau beribadah loh. Kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan kita di muka bumi ini. Kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita mau mendatangi ya pemimpin-pemimpin kita, misalnya camat misalnya, atau mendatangi manajer kita di tempat kita kerja, kita benar-benar persiapan begitu ya. Kita takut terlambat, kita takut penampilan kita tidak baik. Itu benar-benar kita persiapan ya. Bagaimana lagi kita sedang beribadah kepada Allah. Rabbul Alamin yang menciptakan kita. Apakah kita sembarangan saja? Ya. Contohnya misalnya orang-orang yang bekerja di luar ya, pegawai misalnya atau pekerja lapangan begitu. Yang dia tidak balik ke rumah kecuali di sore hari. Tentu akan banyak ya menjalani aktivitas-aktivitas ibadah. Sholat zuhur misalnya, sholat asar. Nah, maka sebaiknya dia bawa pakaian. Pakaian khusus untuk sholat. Karena tadi pakaian yang dia pakai kan untuk bekerja ya. Bisa jadi banyak keringat yang membuat pakaian itu tidak wangi begitu. Sehingga dia perlulah kiranya membawa pakaian khusus untuk dia ibadah. Ya, supaya ibadah itu benar-benar ya dilaksanakan dengan penuh kekhusyuan ya. Bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban begitu saja. Tapi benar-benar ibadah itu dipersiapkan ya. Karena kita sedang mau menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang kita berharap ibadah-ibadah kita itu menjadi ladang pahala bagi kita yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Kemudian yang berikutnya istihbabu ghuslil yadaini thalathan.
qabla idkhalihima fi ma'il wudu indal wudu. Disunnahkan mencuci tangan 3 kali sebelum dia memasukkan air itu ke tempat, maksudnya ke tempat air wudu itu. Dicuci dulu 3 kali tangannya. Wa huwa sunnatun bil ijma'. Ini sunnah dan ijma' para ulama, tidak ada yang berselisih akan hal itu. Wa dalilu ala anna ghaslahuma sunnatun faqat huwa annahu lam ya'ti dzikru ghaslihima fil ayah. Di antara dalil menunjukkan bahwa itu merupakan sunnah saja, dia tak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Wa fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mujarrad la yadullu 'alal wujub. Adapun perbuatan Nabi, sekedar Nabi melakukan hal tersebut ya tanpa ada penyebutannya dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah, itu tak menunjukkan akan kewajiban. Ya. Wa inna ma yadullu 'alal istihbab. Akan tetapi itu hanya sekedar menunjukkan suatu yang dicintai. Yang berikutnya istihbabut tayammuni fi tanawuli ma'il wudu. Li ghuslil a'dha'i fatakunul yadul yumna hiyal mutanawilatu lahu. Disunnahkan untuk memulai dengan tangan kanan ataupun membasuh anggota wudu dengan maksudnya yang sebelah kanan terlebih dahulu. Ya, itu sunnah ya. Yang sebelah kanan terlebih dahulu sebagaimana telah kita sebutkan tadi, baik tangan ataupun kaki kan begitu. Adapun wajah dia tidak ada ya, tidak ada pembagian kanan dan kirinya, dia dicuci begitu secara bersamaan. Yang kelima wujubul matmadah wal istinsyak fa innahuma dakhilani fi musammal wajhi al mansusi ala ghaslihi fi ayatil maidah. Wajibnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Jadi bukan hanya mulut saja yang dicuci ya, tapi hidung juga dimasukkan air ya dengan cara dihirup ya. Supaya keluar kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung itu. Kenapa harus berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung? Karena dia merupakan bagian daripada wajah. Dan wajah itu merupakan anggota yang wajib untuk dicuci. Iya, dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an sehingga dia tabi mengikuti hukum wajah. Karena wajah itu wajib, maka yang termasuk wajah juga wajib. Yaitu mulut, hidung itu masuk dalam kategori wajah. Lam yuqayyad aw lam yuqayyid al-matmadata wal istinsyaqa bi thalath. Ya. Di sini tidak ada pembatasan di dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu 3 kali. Tidak disebutkan di sini. Walakin ma dumna alimna annal fam wal unf wal anf min musammal wajhi fayakfi fi istihbabit tathlisi fihi ma ja'a fil wajhi. Ya. Akan tetapi karena kita mengetahui tadi kaidah bahwa mulut dan hidung itu masuk kategori wajah, maka cukuplah hal tersebut ya menjadi patokan kita di dalam jumlah di dalam berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Karena wajah juga dibasuh 3 kali, demikian pula halnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian istihbabul istinthari wal istinsyak. Qala al-ulama yajuz ba'luhu. Ya. Disunnahkan ya mengeluarkan air ya setelah dimasukkan ke dalam hidung tadi. Ya. Itu disunnahkan ya. Yang berikutnya istihbabut tathlithi fi ghaslil wajhi wal madati wal istinsyaqi. Wa ghuslil yadaini wa rijlaini fa kullu hadhil a'dha yustahabbu tathlisu fiha. Disunnahkan di dalam membasuh anggota-anggota berikut ini sebanyak 3 kali ya. Wajah, demikian pula berkumur-kumur, demikian pula memasukkan air ke dalam hidung, mencuci tangan, mencuci kaki, ini semua disunnahkan 3 kali. Kita katakan disunnahkan. Artinya ketika dia dilakukan 1 kali saja
itu sudah sah. Ya, sudah sah, akan tetapi ya perlulah kita kiranya mengejar yang terbaik kan begitu, mengejar yang terbaik, bukan hanya sekedar cukup ya, cukup sah saja, akan tetapi yang terbaik. Wujubu ghuslil yadaini ma'al mirfaqain. Iya, wajibnya mencuci tangan itu sampai ke siku ya, sampai ke siku. Ya, jadi dicuci ya sampai ke siku. Bahkan di dalam riwayat itu Nabi sengaja ya memutar-mutarkan tangannya begini ya, untuk memastikan air itu benar-benar mengenai semua bagian siku. Ya, karena itu bagian yang harus dicuci. Kalau tak kena dia, misalnya sembarangan dia mencuci, bisa jadi tak kena ya. Dan itu nanti menyebabkan wudunya tidak sah. Ya, hari ini banyak orang pakai pakaian yang panjang ya, baju panjang begitu ya. Terkadang dia gulung karena sempit tak sampai ujung gitu. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Ya harus sampai terbuka, betul-betul terbuka dan terkena semua, siku itu terkena semua ya. Kemudian wujubu masir ra'si, qala Syekhul Islam ittafaqal a'immatu ala anna as-sunnata mashu jami'i ra's kama thabata bil ahadits as-sahihah. Wajibnya membasuh ataupun menggosok kepala ya dengan air. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sepakat para ulama ya bahwa sunnah untuk membasuh semua bagian kepala. Itu sunnah. Kama thabata bil ahadits as-sahihah, dan ini telah ditetapkan dengan hadis-hadis yang sahih. Ya. Wal mashu mabniyun ala takhfifi fala yushra' takriruhu wa innama yaqtasir aw yuktasar fihi ala marratin wahidatin yuqbilul masihu biyadaihi thumma yudbir liya ummal mashu jami'ar ra's. Jadi membasuh kepala begitu itu dibangun di atas kemudahan ya, maka dia tidak disyariatkan untuk diulang. Ya sekali saja sudah cukup. Ya, sekali saja sudah cukup, dimulai dari depan begini, kemudian kembali lagi ke depan ya, supaya bisa mengenai semua bagian kepala. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan program kajian kita masih di dalam pembahasan Kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Demikian pula kita memohon hidayah untuk kita bisa mengamalkan ilmu tersebut, dan juga kita memohon berharap kepada Allah keistiqomahan. Ya, keistiqomahan dalam belajar, istiqomah dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari sampai kiranya Allah Subhanahu wa taala yang memanggil kita. Pembahasan kita masih terkait tentang sifat wudhu Nabi SAW. Telah kita bacakan tadi ya beberapa faidah pelajaran penting terkait hadis Utsman yang menggambarkan bagaimana Nabi SAW berwudu ya, berwudu yang sempurna dari awal sampai akhir. Kembali kita bacakan faidah yang bisa kita petik daripada hadis tersebut. Fil hadithi at-tasrihu biwujubi ghuslir rijlain wa raddu ala man qala bimashihima. Dalam hadis ini ada penjelasan wajibnya mencuci dua kaki ya. Benar-benar dicuci artinya. Disiramkan kan begitu. Dibasuh kan begitu. Dan tentu ada bantahan bagi orang-orang yang mengatakan cukup dilewatkan seperti itu aja. Ya, disenggolkan seperti itu saja. Ya, tak harus disiram dengan air. Ya, dalam hadis ini jelas bahwasannya beliau memberikan contoh wudhunya Nabi itu dengan cara disiram dan dicuci itu kaki sampai mata kaki.
Kemudian yang berikutnya fihi wujubut tartibi ghaslil a'dha'i wal muwalati bainaha. Ya, dalam hadis ini tampak wajibnya berurutan, ya berurutan di dalam mencuci anggota-anggota wudu. Demikian pula dia harus bersegera ya. Artinya setelah selesai anggota yang satu langsung disusul dengan anggota yang berikutnya, tidak ada jeda yang lama. Walaupun di kalangan para ulama ada perselisihan ya terkait tentang ini. Ya ada yang mengatakan tartib itu berurutan itu wajib, sehingga orang-orang yang tidak berurutan di dalam berwudu itu tidak sah. Tetapi sebagian mengatakan itu tidak wajib, ya tidak wajib ya. Ketika tak berurutan tetap sah. Akan tetapi kita tetap berusaha ya mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Selalu saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam wudhunya itu tartibnya berurutan, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Ya, jadi itu yang kita usahakan untuk terus kita amalkan, walaupun di sana ada khilaf para ulama di dalam memahami hadis tersebut. Yang berikutnya maja'a fi hadzal hadis huwa sifat wudhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kamil. Hadis ini menggambarkan sifat wudhu Nabi yang sempurna. Artinya ketika kita mampu ya melakukan tata cara wudhu seperti ini, kita telah melakukan tata cara wudhu yang sempurna. Ya. Kemudian yanbaghi lil mutawaddi wa likulli qa'imin bi ibadatin minal ibadat an yastahdir 'inda fi'liha thalathata umur. Hendaknya bagi orang-orang yang berwudu dan orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah, dia menghadirkan ya di dalam hatinya beberapa perkara. Semua ibadah ya, bukan hanya berwudu ya. Salat misalnya, puasa misalnya, membaca Al-Qur'an, haji, umroh dan lain sebagainya. Yang pertama yang harus dihadirkan ta'atullah. Lita'dzumal ibadata fi qalbihi. Dia harus hadirkan dalam hatinya bahwa yang dia lakukan ini merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Dia berwudu dalam rangka untuk sholat misalnya, baca Al-Quran misalnya, atau sekedar memperbaharui wudu. Ya. Dia harus hadirkan itu dalam hatinya, dia sedang melakukan satu ketaatan. Supaya semakin besar rasa pengagungan dia di dalam ibadah tersebut. Karena dia sedang mentaati Allah Rabbul Alamin. Sehingga dia tidak sembarangan di dalam melakukan aktivitas ibadah itu. Ya. Karena ada ya sebagian orang, karena udah saking seringnya dia misalnya berpuasa atau sholat ya 1 hari 5 kali, itu sudah seperti rutinitas. Ya, sudah seperti rutinitas harian, seperti orang makan begitu. Sehingga menghadirkan hati itu sudah kurang. Nah ini juga salah. Ya, memang dia mudah untuk menjalankan sholat itu ya. Tak pernah dia terlambat. Ketika datang waktu sholat, azan dikumandangkan, dia datang. Tapi kurangnya dia menghadirkan perasaan ataupun bentuk ketaatan kepada Allah. Ya, badannya itu tergerak begitu saja tanpa ada usaha untuk menghadirkan niat dia itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, at-taqarrub ilallah liyasila ila darajatil muraqabah fayuhsin ibadatahu. Ya, dia juga harus menghadirkan dalam hatinya dia sedang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya, supaya dia bisa sampai ke derajat al-muraqabah, artinya dia merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap aktivitasnya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya bukan hanya dalam ibadah ya, di luar ibadah pun sebenarnya kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita dan Allah akan mencatat semua apa yang telah kita lakukan dari kebaikan ataupun daripada keburukan. Dan yang ketiga yang harus kita hadirkan al-iqtida'u bin nabi liyahsula ala tahqiqil mutaba'ah. Kita harus hadirkan dalam hati kita bahwa apa yang kita lakukan daripada aktivitas ibadah ini merupakan salah satu bentuk kita mencontoh Nabi. Ya, karena memang Nabi itu
diutus untuk diikuti. Nah, tatkala kita melakukan satu ibadah, kita harus hadirkan kita ini sedang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mendapatkan pahala mutabaah. Iya. Jadi itu 3 perkara penting ya yang harus kita hadirkan di dalam setiap aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya fihi at-ta'limu bil qawli wal fi'li wa hadha ma yusamma fi tarbiyah bi wasailil idah. Wa hadha at-ta'lim an tariqis sam'i wal basari. Di dalam hadis ini ada satu penjelasan tentang bagaimana metode dalam mengajar ya, yaitu metode dengan teori dan juga dengan praktek. Teoritis dan praktis. Ya, dengan audio dan dengan visual. Terkadang ada orang-orang yang dia mudah memahami dengan suara saja ya. Tapi ada orang-orang yang dia harus dibarengi dengan praktek. Ya, maka ini semakin sempurna ya. Ya. Kita barengi teori itu dengan praktek. Karena ada ibadah-ibadah yang bisa kita praktekkan kan begitu sebagai contoh. Nabi dahulu di dalam rangka mengajarkan umatnya dalam ibadah sholat itu Nabi contohkan di atas mimbar. Nabi naik ke atas mimbar memberikan penjelasan tata cara sholat, sifat sholat itu. Iya, Nabi praktekkan. Jadi boleh ya melakukan ibadah dengan tujuan praktek. Iya, itu boleh. Dan Nabi sendiri pernah melakukan hal tersebut. Nabi naik ke atas mimbarnya dan melaksanakan ataupun memberikan percontohan sholat. Tatkala beliau ingin sujud, maka beliau turun dari mimbarnya. Dan begitu seterusnya. Ya. Kemudian yang berikutnya al-istinthar yakunu bil yadil yusra wa laysa fil hadits ma yaqtadi annahu bil yamin. Mengeluarkan air dari hidung tadi itu dengan tangan kiri ya. Dengan tangan kiri karena memang dia berkaitan tentang kotoran. Ya, dengan kotoran maksudnya hal-hal yang sifatnya kotor dalam hidung kita ya, ingus ya dan lain sebagainya. Sedangkan di hadis ini tidak ada penjelasan yang memberikan isyarat harus menggunakan tangan kanan. Yang berikutnya jawazul isti'anati bi ihdarit tahur, bolehnya meminta tolong kepada orang lain untuk menghadirkan peralatan-peralatan yang kita butuhkan dalam ibadah. Dalam hal ini kita butuh misalnya air. Boleh ya kita minta tolong ambilkan air ini. Kita katakan boleh ya, bukan sunnah ya. Boleh saja kan begitu. Walaupun ya kalau bisa kita kerjai sendiri maka itu pun bagus ya. Kita tidak berharap kepada orang ya selama kita mampu ya. Sebagaimana tadi kita jelaskan di awal, hendaknya peralatan-peralatan ibadah itu benar-benar kita siapkan dari awal. Ya, kalaupun di pertengahan kita membutuhkan, ya itu boleh saja ya, itu boleh saja. Kemudian al-madmadha asluha yush'iru bitahrik, fayadullu ala tahrik alma fil fam. Ya, berkumur-kumur itu hukum asalnya memberikan pengertian dia digoncangkan air itu di dalam mulut. Ya. Jadi bukan hanya sekedar dimasukkan saja ya air ke dalam mulut kemudian dikeluarkan. Tapi itu memberikan faedah, dia harus ada yang namanya penggoncangan ya, air itu di dalam mulut dikumur-kumur lah begitu, digoyang-goyang supaya kiranya kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut itu bisa keluar. Dan yang sempurna lagi kata Nabi kan di hadis yang pertama telah kita sebutkan itu kita bersiwak terlebih dahulu pada saat kita berwudu. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit daripada khilaf di antara para ulama terkait apakah berkumur-kumur ya demikian pula memasukkan air ke dalam hidung itu apakah itu wajib atau tidak. Maka dhahaba al-a'immatu ats-tsalatsa wa Sufyan wa ghairuhum ila adami wujubil madmadah wal istinsyaq wa annahuma mustahabbani faqat.
tiga imam dan juga Imam Sufyan Ats-Tsauri, mereka condong kepada pendapat bahwa berkumur-kumur, demikian pula masukkan air ke dalam hidung itu, ya, hanyalah sunnah, tidak wajib. Ya. Di antara dalil mereka adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi menyebutkan tentang sunnah-sunnah, ashrun minal fitrah, ada 10 yang termasuk dalam sunnah, di antaranya adalah memasukkan air ke dalam hidung. Maka bantahan akan pendapat ini bahwa sunnah yang dimaksud di situ adalah berkaitan tentang thariqah. Bukan sunnah yang dalam artian yuthabu fa'iluhu walau yu'aqabu tarikuhu. Ya, diberi pahala yang melakukan dan tidak diazab, tidak dihukum orang-orang yang meninggalkan. Jadi sunnah di dalam hadis itu ya menunjukkan tata cara saja ya. Bagaimana Nabi SAW. Bukan hukum seperti yang dipahami oleh ahli-ahli fikih belakangan ini. Akan tetapi yang rajih wallahu a'lam bahwa berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu termasuk satu kewajiban ya. Harus dilakukan karena dia bagian daripada wajah. Dan Nabi SAW senantiasa melakukannya. Ya, senantiasa melakukan hal tersebut. Disebutkan istimrarun Nabi SAW ala ityanihi bihima. Nabi senantiasa melakukan hal tersebut. Ya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Di antaranya perintah Nabi SAW, idza tawadda'ta famatnit. Kalau engkau berwudu, hendaknya engkau berkumur-kumur. Ya. Demikian pula di dalam hadis yang lain, al-matmadatu wal istinsyaq minal wudu illadzi la budda minhu. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu di dalam aktivitas wudu itu hal yang harus dilakukan kata Nabi SAW. Jadi khulasahnya di antara khilaf ini wallahu alam penulis condong kepada pendapat yang mengatakan itu adalah suatu kewajiban. Wallahu alam bishawab. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini menjadi wawasan baru bagi kita untuk kita benar-benar bisa ya menyempurnakan, memaksimalkan aktivitas ibadah kita sehari-hari dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.